Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelas 8 pada awal semester ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Kenapa sih kita harus belajar tentang struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan? Karena beberapa alat yang kita gunakan sekarang itu terinspirasi dari struktur tumbuhan. Contohnya adalah panel surya. Nah, diharapkan ke depannya ada nih anak-anak kelas 8 sekarang yang 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau 20 tahun lagi menjadi seorang penemu teknologi yang nantinya akan mengharumkan nama bangsa. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ini akan membahas 3 hal utama, yaitu tentang struktur akar, batang, dan daun dari tumbuhan. Nah, sebelum kita bahas 3 hal utama itu, Miss akan jelaskan dulu tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada saat kelas 1 dulu, kelas 7 maksud saya, kalian sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup itu ada kingdom Plantae. Nah, di dalam kingdom Plantae itu ada tumbuhan itu dibagi menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil. Perbedaannya apa sih? Kalian bisa lihat di sini dan misalnya mereview saja ya. Kalau daunnya yang paling kentara adalah daunnya, bentuk daun dikotil dan daun monokotil pasti beda. Batangnya juga seperti itu. Batang itu lebih memudahkan kita dalam membedakan mana sih yang monokotil, mana sih yang dikotil. Kalau batang yang bisa dipeluk, tumbuhan yang batangnya bisa dipeluk, biasanya itu adalah tumbuhan dikotil, ya, karena dia punya kambium di situ sebenarnya. Kambium siapa? Kambium itu lingkaran tahun. Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan yang ditebang kemudian kalian lihat ada lingkaran tahunnya di situ, itu berarti adalah tumbuhan dikotil. Ya, dari struktur bunganya juga berbeda, apalagi akarnya. Kalau tumbuhan yang berkambium itu biasanya akarnya kuat, ya, akarnya kuat atau akar tunggang itu. Kalau akar serabut itu akarnya banyak, bercabang-cabang, tapi biasanya agak tidak terlalu kuat, ya. Kemudian itu adalah perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Misalnya mereview saja, semoga kalian masih ingat. Kalau tidak ya kita saatnya belajar lagi. Nah, ini masih sama ya perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, ini kita mulai belajar tentang akar, batang, dan daun. Akar itu sendiri jelas ya, fungsinya adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Tapi beberapa tumbuhan, akar itu justru sebagai tempat cadangan makanan. Bisa juga sebagai alat untuk bernafas. Nah, ini bisa dijadikan kuis ini nanti ya. Mana tumbuhan yang contoh tumbuhan yang akarnya sebagai cadangan makanan atau akarnya sebagai alat pernafasan, itu tumbuhan apa sih ya gitu. Kemudian ini adalah perbedaan akar dikotil dan monokotil. Yang jelas kalian harus tahu mana sih letak xilem, mana sih letak floem. Ya, masih ingat letaknya? Jadi kalau xilem, orang nyilem, berenang itu ke dalam, berarti xilem itu ada di dalam, floem itu ada di luar. Oke, lanjut ke batang. Batang itu selain sebagai penyokong, dia juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air, mineral, dan makanan. Jalan tolnya ini ibaratnya, ya, jalan pengangkutannya. Air dan mineral itu diangkut dari akar menuju ke daun. Airnya digunakan untuk melakukan fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, ini adalah perbedaan batang monokotil dan dikotil lagi ya. Kalian bisa lihat di bagian sini, ini ya, ada lingkaran tahun di situ ya. Ada lingkaran tahun atau itu adalah kambiumnya. Kambium itu berfungsi sebagai pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan yang membesar ya, membesar ke samping itu. Kemudian ini adalah contoh dari lingkaran tahun. Kalian bisa lihat di situ lingkarannya banyak sekali, berarti ini umurnya sudah mungkin puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun ya. Kemudian lanjut ke daun. Daun itu fungsi utamanya sebagai alat pernafasan atau alat transpirasi.
Nah, ini adalah beberapa contoh dari anatomi daun. Ya, mana yang dikotil, mana yang monokotil. Ini juga anatomi dari daun. Ada xilem, ada floem, ada stomata untuk bernafas. Ya. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk daunnya. Menyirip, menjari, melengkung dan sejajar. Ini masih ada struktur daunnya. Ini juga struktur dari daun. Ini masih ada struktur dari daun juga. Nah, ini. Nah, Miss jelaskan secara secara singkat aja dulu. Jadi jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kalau jaringan meristem itu yang jaringan masih aktif membelah. Nah, meristem itu dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer berfungsi untuk pertumbuhan primer, kalau sekunder ya untuk pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang ke atas, ya, atau pertumbuhan memanjang. Kalau pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan ke samping atau pertumbuhannya itu membesar. Kemudian ada jaringan dewasa, itu dibagi menjadi 4. Ada jaringan pelindung, yang namanya pelindung itu biasanya ada di luar. Bisa bentuknya sisik, duri, stomata, atau trikoma. Kemudian ada jaringan dasar, yang namanya dasar pasti ada di seluruh tubuh. Ya, kalau nggak ada jaringan dasar, yang lain nggak bisa ada. Ya, contoh jaringan dasar itu adalah jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat. Ya, penyokong itu nggak cuma menyokong yang muda, tapi dia juga menyokong jaringan-jaringan yang sudah tua. Kalau dia jaringannya itu menyokong jaringan yang masih muda, itu namanya jaringan kolenkim. Tapi kalau dia menyokong jaringan yang sudah tua, itu namanya adalah jaringan skerenkim. Ya, kolenkim, skerenkim, diingat-ingat perbedaannya ya. Nah, ini penyokong ini kita bisa ambil filosofinya di sini ya. Jadi nggak cuma orang muda yang butuh sokongan, orang tua pun butuh sokongan. Nah, kalian masih muda sekarang, kalian disokong orang tua. Uang saku masih dikasih orang tua, ya. Kalian masih dikasih kasih sayang sama orang tua, dikasih makan, sekolah yang nyaman, kayak gitu ya. Kalian sebisa mungkin menyokong orang tua kalian. Ya, caranya gimana? Caranya gampang kok. Belajarlah dengan baik. Saatnya belajar. Ya, bukan berarti tidak boleh bermain, tapi kalian harus tahu kapan pada saat belajar, waktunya main itu kapan. Ya. Biar nanti kalian dan orang tuanya kalian itu saling menyokong satu sama lain. Kalau saling menyokong satu sama lain, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, insya Allah bahagia-bahagia saja. Ya. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu adalah xilem floem. Yang tadi ya, xilem itu letaknya ada di akar. Otomatis dia mengangkut akar. Kalau dari akar sih dia mengangkut apa? Ya air dan mineral. Nah, air dan mineralnya ini akan diangkut ke daun. Nah, karena di daun itu terjadi proses fotosintesis, di situ proses fotosintesis akan menghasilkan makanan, ya, karbohidrat, ya. Nah, dari proses fotosintesis itu maka hasilnya akan diangkut oleh floem. Ya, jadi floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Oke, kemudian kita lanjut. Ini adalah penjelasan tadi tentang pertumbuhan primer dan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu yang melakukan pembelahan adalah jaringan-jaringan meristem. Tapi kalau pertumbuhan sekunder yang melakukan pembelahan adalah kambiumnya. Yang melakukan aktivitas pertumbuhan itu adalah kambiumnya. Yang namanya kambium itu tumbuhnya ke samping atau nanti jadinya tumbuhannya itu tumbuh membesar. Tapi kalau jaringan meristem yang tumbuh itu biasanya tumbuh memanjang dari atas ke bawah kayak gitu. Oke, nah ini adalah contoh-contoh dari beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Ada PLTS, ini murni, ini ada charger juga.
Ini adalah pondasi. Jadi kalau membangun rumah nggak ada pondasinya ya cepat roboh. Ini filosofi yang bisa diambil dari akar tumbuhan, ya. Mohon maaf suaranya terganggu ya. Kalau akarnya sudah kokoh, nanti kita tinggal membangun bata-batanya atau batangnya, ya. Batang pada tumbuhannya ini diibaratkan sebagai batang tumbuhannya, batanya. Kemudian ini adalah panel suryanya, ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga tetap semangat.